Dia ini impulsif, Oh, Pak impulsif James. ya. Oke. Impulsnya Oh. dia impulsif. Impulsifnya ini kalau dia ingin sesuatu, dia harus dapatkan segera. Mm. Nah, kalau nggak dapat bisa ngamuk. Artinya gini, yang namanya jahil, mari kita definisikan dulu ya Pak, Iya. ya Pak James ya. Nah, kalau orang tuh jahil, usil, itu kan ganggu orang lain ya, Iya. Pak James ya. Nah, kalau ganggu orang lain itu adalah niat sengaja, gitu kan ya. Dia Mm-mm. sengaja melakukan perilaku itu untuk mengganggu, kan gitu. Nah, kalau kita lihat dari apa dua, apakah dia ADHD atau apa menarik perhatian, masih lebih mungkin yang menarik perhatian. Karena perilaku mengganggu orang lain itu perilaku sosial, Pak James. Oke. Nah, perilaku sosial itu biasanya dilakukan oleh anak yang dengan kan tadi saya katakan dengan sengaja ya. Iya. Nah, jadi kalau pilihan dua itu dia punya lebih cenderung yang mencari perhatian. Kenapa begitu? Saya mungkin sepintas bahas dulu tentang ADHD-nya dulu ya Pak. Iya. Nah, kalau kita ngelihat anak ADHD, biasanya kita pakai tiga ukuran. Kalau psikologis itu gampang ya, untuk melihat sepintas gitu Pak ya. Mm-mm. Yang pertama kita lihat apakah anak ini kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Attention deficit itu berkaitan dengan kemampuan konsentrasi. Jadi Mm-mm. dia nggak bisa fokus pada sesuatu hal dalam waktu lama nih Pak James. Oke. Mungkin dia cepat banget perhatiannya berpindah. Baik. Sehingga kalau dia ngerjain sesuatu, kita bilang dia tidak bisa tekun Pak James. Ya dia udah lagi ngerjain sesuatu, matanya udah ke sini, tangannya ke sana gitu ya. Jadi nggak bisa fokus. Itu yang pertama. Biasanya ciri pertama kita lihat itu. Yang kedua kemudian dia ini impulsif Oh, Pak impulsif James. ya. Oke. Impulsnya ya impulsif. Impulsifnya ini kalau dia ingin sesuatu, dia harus dapatkan segera. Mm. Nah, kalau nggak dapat bisa ngamuk. Gitu ya, Mm. impulsivitasnya bisa kelihatan dari itu. Jadi kalau dia ingin sesuatu, dia merasa sesuatu yang dia tidak nyaman, lalu dia akan segera berespon ingin diselesaikan saat itu juga. Gitu Mm. Pak James ya. Jadi katakan kalau saya lagi ngobrol sama Pak James, lalu saya punya anak misalnya ADHD, anak saya ingin menarik perhatian saya. Pertama mungkin dia akan panggil saya, terus saya lihat sebentar sayang gitu ya. Terus mungkin dia masih mencoba Mm. untuk memegang tangan saya, barangkali megang rok saya atau bagaimana. Yang ketiga ngamuk dia barangkali Pak, karena saya Mm. harus ngelihat dia, gitu ya. Nah jadi itu impulsivitas berkaitan sama anak ADHD. Yang ketiga itu hiperaktif. Nah, kalau Hiperaktif. hiperaktif ini kayak gasing yang nggak punya, yang nggak habis-habis energinya nih ya Pak. Nggak bisa duduk lama ya Pak James ya. Nggak Nggak bisa duduk capek-capek lama lagi ya ya. kan ya. Ya nggak capek-capap, jalan-jalan terus gitu Jalan kan. terus betul. Segala macam dia bisa lakukan, ditarik, didorong, disepak, pokoknya gerak terus. Itu hiperaktivitas. Nah, jadi kalau kita lihat ini, kecuali mungkin untuk yang impulsivitas ya, ada kemungkinan barangkali karena dia impulsif, maka tanpa sengaja terjadilah gangguan pada orang lain. Tapi Mm-mm. nggak jahil, Pak. Oh, nggak Ya, nggak jahil. sengaja. Jadi Ah. karena misalnya dia bukan jahil, tapi dia lebih orientasinya ke diri sendiri kan, Pak. Mm-mm. Aku pengen diperhatikan dan harus sekarang diperhatikannya, kan gitu ya. Iya. Nah, mungkin dalam rangka dia minta diperhatikan dan harus sekarang, maka mungkin saja itu kemudian menyebabkan muncul perilaku yang bisa dipandang sebagai jahil sama orang lain. Tapi niatnya kan nggak ada, Pak Jim. Kalau jahil itu kan niat ya ganggu orang lain, Mm-mm. gitu ya, Pak. Karena ini kalau ADHD impulsif itu bukan apa-apa, tapi kepada diri sendiri. Perhatikan aku sekarang, gitu kan ya. Jadi minta diperhatikan sekarang. Jadi itu yang barangkali mungkin bisa memuncul atau hiperaktivitasnya. Dia karena gerak ke kiri ke kanan, nggak bisa dia menarik ini, tarik itu ya, dorong ini, barangkali ya lempar itu barangkali ya, Mm-mm. tanpa sengaja mungkin akan mengganggu orang lain yang akan dilihat oleh orang lain sebagai jahil. Tapi sekali lagi kalau jahil itu kan mungkin sejajar sama usil, kan ada Mm-mm. niatnya Pak. Dia memang ingin melakukan itu untuk misalnya bercanda atau ingin melakukan itu untuk mengganggu. Nah, jadi kalau untuk ADHD ini kemungkinannya kecil, walaupun bisa dilihat sebagai dampak. Jadi karena perilaku hiperaktivitasnya atau karena dia impulsif kepengen segera diperhatikan, maka kemudian bisa saja kemudian perilakunya dilihat sebagai perilaku yang mengganggu orang lain, kan gitu. Tapi Mm. bukan niat ganggu, kan gitu ya. Kalau misalnya saya sengaja
katakan ya Pak James, saya tahu ini Pak James mau lewat sini nih, saya sengaja misalnya ya di lantainya itu saya kasih air gitu kan supaya Pak Jamesnya nanti tergelincir, misalnya gitu kan ya. Atau sengaja saya gelapin tempatnya supaya nanti Pak Jamesnya takut karena gelap. Nah itu kan agile ya, kejailan-kejailan kecil. Atau misalnya saya pasang tali di bawah supaya nanti kalau Pak James lewat, Pak James jatuh kan gitu ya. Kejailan kan seperti itu kan Pak. Betul. Nah, itu kan diniatin. Nah ADHD nggak ke situ karakternya, itu gangguan perilaku yang lain. Nah itu mungkin pada anak-anak yang narik perhatian bisa. Jadi kejailan dilakukan untuk menarik perhatian, untuk bercanda bersama-sama, untuk membuat orang kemudian lebih memperhatikan dia dan lebih mungkin menganggap gitu ya, lebih mengukur, lebih menganggap dia, barangkali gitu kan.